absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya. Nah, semoga besok semuanya tetap sehat supaya bisa masuk terus ke sekolah ya. Ya. Sebelum belajar sekarang sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa boleh dipimpin sama Papi, coba dipimpin sama Papi berdoa. Siap. Iya, betul, tanggap bencana. Ada lagi? Kerja bakti. Siapa lagi? Fiskamling. Lalu? Musyawarah. Tanggap darurat bencana. Ada lagi nggak? Ya, panen raya. Oke anak-anak, hari ini kita masih belajar tema topiknya mengenai gotong royong ya, tapi materinya berbeda hari ini. Materinya yaitu saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik individual maupun kelompok ya. Nah, apa sih tujuannya kalian harus mempelajari ini nih, tujuannya ini anak kita. Tujuannya hari ini saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik individual maupun kelompok. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama yaitu supaya peserta didik dapat mengidentifikasikan kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Nah, peserta didik dapat memberikan contoh kebutuhan secara individual maupun kolektif. Nah, nanti ada materi video, kalian perhatikan ya. Nanti kita diskusikan hasil videonya. Nah, itu. Pada pertemuan ini adalah saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara terbalik dengan manusia lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Contohnya adalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia yaitu kebutuhan manusia berdasarkan sudutnya.
yang terbagi menjadi dua, yakni kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Yang pertama, kebutuhan individual. Kebutuhan individual merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu secara perseorangan. Mengapa disebut sebagai kebutuhan individu? Karena setiap individu lahir beragam dan memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan antara seorang individu berbeda dengan individu yang lain. Contoh kebutuhan individu diantaranya adalah bahan makanan dan minuman, pakaian, gadget atau handphone sebagai sarana komunikasi, alat transportasi untuk bepergian. Pelajar membutuhkan alat tulis dan seragam, nelayan membutuhkan jala dan perahu, petani membutuhkan air dan campur, pegawai membutuhkan pakaian kemeja beserta celana panjang atau rok. Sadarkan kalian bahwa makanan yang kita makan sudah melibatkan banyak orang sebelum kita dapat memakannya? Begitu pula dengan pakaian. Sangat banyak orang yang ikut bercampur tangan dalam menyelesaikan pakaian yang kita gunakan. 2. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat umum dan digunakan secara bersama-sama. Contohnya adalah jalan raya, lapangan olahraga, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, barusan kita sudah menyimak materi tentang kebutuhan baik individual maupun kelompok. Kita itu sebagai makhluk individual pasti membutuhkan orang lain. Kalau misalnya kan tadi dibilang makanan, kita kalau mau makan, apakah makanan itu langsung ada di depan kita? Tidak. Kalau makanan itu kan harus dimasak dulu. Kalau misalnya kalian sudah ada yang bisa masak? Sudah. Tapi kalau misalnya kalian pengen masak makanan yang tidak bisa kalian masak, kalian kan harus beli. Nah, misalnya kan kalau beli itu berarti ada orang lain yang harus membuatkan makanan untuk kalian. Misalnya kalian beli di toko atau beli di restoran atau beli di warung makan, itu kan ada orang lain yang memasaknya untuk kalian ya. Jadi bisa disantap sama kalian, ada perantara orang lain yang memasak dulu. Selain itu, si ibu yang memasak itu juga kan nggak mungkin dapat bahan bakunya dari dia sendirinya, juga harus beli ke pasar. Kalau jaga itu bisa disebut gotong royong untuk memenuhi kebutuhan individual. Nah, kalau misalnya baju juga kan kalian nggak bisa jahit sendiri, ada yang bisa jahit sendiri, ya kan, harus beli dulu. Nah, kalau beli dulu itu kan baju itu kan ada prosesnya kan, dari membuat kain itu harus dibikin oleh pabrik, terus harus dijahit terlebih dahulu. Itu kan membutuhkan penjahit, biasanya ada yang penjahit rumahan atau kalau produksinya besar harus lewat garmen. Itu kan untuk memenuhi kebutuhan yang kalian butuhkan. Misalnya yang sandalnya itu makanan. Nah, kalau baju itu kan yang papannya ya, sandang, pangan, papan. Jadi harus ada orang lain atau antara orang lain yang membuatnya terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi yang dibutuhkan secara kelompok, misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu dibutuhkan oleh banyak orang kan. Yang sakit itu nggak cuma satu. Ada yang sakit pilek, ada yang sakit batuk, itu dan segala macam. Nah, kalau misalnya di rumah sakit, dokternya juga nggak satu kan. Ada macam-macam dokter spesialis yang menangani penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu disebut dengan pola hidup gotong royong yang memenuhi kebutuhan kelompok. Nah, kalian sekarang ibu mau minta untuk diskusi. Ibu akan kasih beberapa gambar tentang gotong royong. Nanti kalian diskusikan ini gambar mengenai apa, yang ini gambar mengenai apa. Nanti kalau misalnya sudah, setiap kelompok mempresentasikannya
masaknya juga kan bahan makanannya banyak, nggak bisa dikerjakan sendiri. Ini termasuk gotong royong apa coba? Kelompok, ya betul. Coba ya gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Sedang apa sih ibu dan bapak-bapak ini? Coba acungkan tangannya kelompok mana? Ya. Membersihkan parit atau sungai kecil dari sampah yang tidak mungkin. Tidak banyak bibit nyamuk karena jika air sungai bersih maka akan banyak ikan yang hidup dan itu bisa membunuh nyamuk. Selain itu, jika sungai bersih maka air bisa digunakan untuk kebutuhan. Ya. Ini termasuk gotong royong apa? Untuk kebutuhan apa? Kelompok. Nah, ini kan sungainya ini kotor sekali ya. Banyak sampah. Kalau misalnya hujan datang lebat, nanti otomatis sampah akan menyumbat dan akan terjadi banjir. Nah, kalau air yang kotor ini kan nggak akan ada ikan yang hidup. Jadi nyamuk kalaupun bertelur di sini, jentiknya banyak, tidak ada populasi yang bisa memakan jentik itu. Jadi kan berbahaya ya, nanti bisa ada wabah demam berdarah kan ya. Nah sekarang betul, berarti kalian sudah paham ya dengan materi hari ini. Coba nanti ibu coba gambar yang ke gambar yang ketiga. Ini gambar tentang apa ya anak-anak? Coba. Gotong royong membangun rumah warga bisa membantu warga yang kesulitan atau kekurangan biaya untuk membangun rumah sehingga biaya menjadi lebih hemat dan pengerjaannya lebih cepat. Ya, ini lagi membangun rumah warga. Bisa jadi karena misalnya warga ada di perkampungan, warga yang ekonominya kurang, rumahnya udah rusak. Kita bisa bergotong royong membantu membetulkan atau membereskan rumah supaya kan kalau misalnya udah rusak, nanti kalau terjadi apa-apa bisa lumpuh, bisa mencelakakan ya yang ada di dalam rumahnya. Nah ini kan berarti ada rasa sosial yang tumbuh di antara sesama kita untuk saling membantu. Nah betul sekali. Selain untuk mengurangkan biaya, untuk waktu pengerjaan menjadi lebih cepat, rasa peka terhadap sesamanya jadi tumbuh, kekeluargaannya jadi lebih kuat. Nah sekarang gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Ini gambar yang keempat sedang apa sih bapak-bapaknya ini sedang apa ya? Pada gambar itu akan menggunakan jalan yang rusak supaya pengguna jalan menjadi lebih nyaman dan mengurangi kecelakaan. Kenapa sih kalau jalan rusak bisa menyebabkan kecelakaan? Karena jalannya berlubang dan bannya bisa masuk ke lubang. Iya benar, karena jalannya kan berlubang ya. Kalau misalnya kita, misalnya ada keperluan yang benar-benar mendesak, kita tuh jadi nggak fokus kan mau mengendarai kendaraan. Tiba-tiba ada lubang, bannya masuk, kita bisa terpental ya, bahaya menyebabkan kecelakaan. Seperti itu. Nah ini termasuk gotong royong secara kelompok. Karena jalan digunakan untuk bersama. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini gambar apa kecil ya? Ini kenapa ini mobilnya kok banyak yang orang-orang tapi nggak naik, lagi ngapain coba ini? Kenapa? Ini gambar mobil sedang mogok. Kalau mobil sedang mogok, otomatis mobilnya nggak bisa jalan. Kalau misalnya mobil bisa nggak sih didorong sama sendirian? Tidak. Makanya ini banyak orang ya membantu mendorong mobilnya supaya bisa
mobil yang lainnya kenapa coba? Terdiam, ya, jadi mengganggu ketertiban umum. Berarti ini termasuk gotong royong kelompok. ya, gotong royong kelompok juga bisa, gotong royong individual juga bisa. Makanya kan ini si bapaknya mungkin supirnya cuma sendirian kan, dia tidak mungkin bisa pegang setir sambil dorong mobil, jadi dia membutuhkan orang lain untuk kebutuhan dirinya sendiri supaya masalahnya terselesaikan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu nih gambar yang terakhir. Ini gambar terakhir kecil juga ya. Ini gambar apa ya? Ini pernah kita bahas waktu itu. Gambar apa? Gotong royong memindahkan rumah karena rumah itu berat, jadi penduduk saling membantu bekerja sama memindahkan rumah. Iya, ini ada yang rumah yang sedang dipindahkan di Indonesia itu hebat ya, rumah bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tenaga manusia ya. Tapi harus banyak manusianya, berarti kita harus Gotong royong. bergotong royong. Banyak sekali manfaat gotong royong di kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di sekeliling kita ya, di lingkungan. Selain karena gotong royong itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, itu gotong royong itu bermanfaat sekali, sangat bermanfaat untuk mempererat tali persaudaraan, untuk silaturahmi kita, membantu sesama dan segala macam. Makanya kalian nanti ibu minta apa yang dipelajari tentang materi gotong royong diterapkan di rumah, juga di sekolah ya. Jangan lupa membantu orang tua. Suka membantu orang tua nggak? Suka. Di sekolah juga jangan lupa ya, harus juga diterapkan, misalnya membersihkan lingkungan, membersihkan sampah, membantu teman, bekerja sama menyelesaikan soal, tapi bukan saat ujian ya, misalnya kalau guru memberikan tugas kelompok. Oke, berarti itu anggap kalian tuh pinter-pinter semua karena bisa menjawab semua gambar-gambar yang ibu tadi tayangkan ya, yang kita perlihatkan. Ada yang sedang membantu membersihkan membetulkan jalan, mengangkat rumah tadi ya, terus apalagi membersihkan parit, apa lagi? Iya. Oleh karena itu kita harus punya rasa terima kasih karena misalnya untuk kalian misalnya di rumah tiba-tiba ibu kalian bilang ayo makan gitu kan, tiba-tiba ada makanan tersedia, lalu itu kan termasuk gotong royong keluarga ya, untuk kebutuhan individual kalian bisa makan enak supaya kalian sehat dan bisa beraktivitas, ada energi untuk pergi ke sekolah, untuk bermain. Makanya kalian harus berterima kasih kepada ibu yang memasak, lalu memberikan kebutuhan pakaian, sekolah kalian. Kalian sekolah kan memerlukan apa? Seragam, memerlukan tas, memerlukan buku dan segala macam. Kalian harus mengucapkan terima kasih. Ibu terima kasih sudah memberi masakan makanan aku hari ini. Ibu terima kasih sudah menyiapkan baju untuk aku berangkat sekolah hari ini. Misalnya ada penjaga sekolah juga kan menyeberangkan kalian, anak-anak yang lain harus bilang terima kasih Pak sudah menyeberangkan saya, terima kasih Pak. Ada yang sapu-sapu misalnya, yang sapu-sapu sekolah, sudah membersihkan sekolah kami, seperti itu ya. Oke, nanti kita tarik kesimpulan ya, bahwa hari ini kita belajar gotong royong untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok.
gambar apa yang ada di depan dengan materi gotong royong hari ini. Kalian hebat bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan. Nah, nanti jangan lupa kalian dibaca lagi di rumah materinya ya, dikerjakan lagi evaluasinya. Besok kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan di rumah, di lingkungan dimanapun kalian berada, bisa bermanfaat untuk kalian sekarang, besok, dan juga di masa depan kalian nanti ya. Ibu tutup hari ini pembelajaran